Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Kaulia dengan NPM 452312502. Di proyek ini saya sebagai project manager yang merancang workflow, terus membuat activity diagram dan sebagainya. Lanjut, saya perkenalkan Arjuna Satria Jainingrat dengan NPM 4523210021. Tugas saya di dalam proyek kali ini itu sebagai database manajemen, itu membuat database, ERD, DFD, serta identifikasi data table master dan table transaksi. Nama saya Muhammad Rizky, NPM 452-321-7001. Saya sebagai programmer yang merancang websitenya dari sisi front end dan back end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Rizky Kavila Wijoksono dengan NPM 452-321. Saya ditugaskan menjadi perancang website UI UX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai narasumber terkait yang menjadi acuan proyek sistem informasi kami yang berjudul pendaftaran online web umroh. Di sini kami akan ada beberapa poin-poin pertanyaan yang akan kami tanyakan ke narasumber terkait. Yang pertama adalah, apa tujuan utama Bapak atau Ibu, apa tujuan utama Ibu membangun sistem informasi ini? Saya sendiri selaku owner menggunakan sistem informasi ini untuk mempermudah para calon jamaah umroh saya dalam hal pendaftaran, supaya pendaftarannya itu lebih praktis gitu, tidak menggunakan kertas maupun WhatsApp lagi. Oh, jadi untuk mempermudah dan bisa nge-reach banyak calon-calon jemaah umroh yang lain. Oke, pertanyaan kedua, masalah apa saja sih yang sering muncul dalam proses pendaftaran saat ini? Masalahnya itu kadang ada di data jamaah ya, kadang ada KTP-nya atau apanya yang lupa gitu. Dan staff saya kadang lupa, kadang kalau mau follow up pembayaran itu agak susah ya. Jadi mungkin sistem informasi dari abang-abang ini bisa bantu saya untuk mempermudah menjalankan bisnis umroh ini. Oke. Bisa diselesaikan dengan nanti kita tambahin kayak di web itu ada form pendaftaran dan kolom-kolom pengisian data yang sesuai dengan kriteria yang diminta yang harus dipenuhi. Oke, pertanyaan ketiga, siapa saja yang akan menggunakan sistem ini nantinya? Kayak target pasarnya itu. Kalau yang menggunakan sistem ini ya pasti admin kantor saya ya Bang, marketing juga, terus cara daftar jamaah online juga. Yang pasti saya selaku owner bisa buka juga lah sistem ini gitu. Jadi saya bisa pantau-pantau. Oke. Lanjut saja langsung ke pertanyaan keempatnya. Fitur apa saja yang yang Ibu harapkan ada dalam sistem ini? Yang paling dasar itu bagian pendaftaran jamaah ya. Kadang kalau belum ada sistem ini, pendaftaran jamaahnya itu kadang suka double kan. Jadi mungkin yang pertama itu ada formulir pendaftaran, terus riwayat pendaftaran jamaah, apa jamaah ini udah pernah daftar melalui agent yang mana gitu. Jadi
terus juga konfirmasi paketnya, dan bagian keuangannya sih, Mas. Oke, baik, cukup jelas menurut saya. Lanjut kita ke pertanyaan kelima ya, Bu. Iya, Mas. Apakah user perlu dibedakan hak aksesnya masing-masing? Kalau menurut saya perlu ya, apalagi di bagian admin dan marketing serta ownernya mungkin boleh dibedain, Mas. Karena kan Oke. adminnya kan banyak ya. Oke, paham. Pertanyaan keenam, apakah sistem ini akan diakses lewat komputer, HP, atau keduanya? Atau kayak sistemnya ini tuh bisa diakses dari berbagai device? Kalau saya pribadi, saya inginnya bisa diakses di mana aja ya, Mas. Jadi kalau misalnya pun ada keperluan atau kerjaan yang urgent di luar jam kantor, para admin saya bisa akses itu, baik dari handphone maupun dari laptop. Oke, kalau pertanyaan ketujuh nih, kalau menurut Ibu terkait apakah pembayaran tuh harus dilakukan lewat sistem juga? Kalau menurut saya kalau itu masih belum ya, Mas, ya. Mungkin, data pembayarannya aja. Kalau pembayarannya bisa melalui kantor atau rekening PT ya. Paling cuman upload bukti transfernya aja boleh di sistem gitu. Oke. Dan di pertanyaan ke-8, apa saja jenis laporan yang perlu dibuat dari sistem ini, Bu? Supaya kita bisa tahu. Kalau menurut saya jenis-jenis laporannya itu bisa berupa data jamaah yang mendaftar suatu paket yang saya buka, terus, update-update data pembayarannya juga, Mas. Terus, rekap-rekap jamaahnya berdasarkan, para leader dan marketingnya, terus berapa keberangkatan per bulannya itu saya rasa perlu ya dimasukkan di dalam sistem itu. Oke. And last but not least, pertanyaan ke-9, apakah ada target kapan sistem ini mulai digunakan? Kalau bisa secepatnya ya, Mas, ya. Kalau bisa bulan depan, karena kan bulan depan udah musim umroh ya, Mas. Jadi mempermudah para admin saya juga dan staf-staf lainnya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada data jamaah lama yang ingin dimasukkan ke sistem baru? Kayak sebelumnya itu kan Eee, orang Ibu belum menggunakan kayak sistem kayak gini, apakah mau dimasukkan ke sistem? Boleh, Mas, boleh banget. Karena kan sebelumnya kita kan pakai Excel ya. Jadi supaya mempermudah kami untuk mencari rekapan data jamaah itu, boleh dimasukkan yang udah ada di Excel ke sistem yang baru bakal berjalan nanti. Oke, Bu, pertanyaannya menurut kami, sudah cukup dan teman saya juga sudah, mencatat apa saja sih yang Ibu maukan dari sistem ini, dan dari kami berempat, kami sudah membagi, tugas masing-masing. Ada Mas Muhammad Rizky sebagai programmer kami, dan ada Mas Arjuna sebagai, database manajemennya, dan ada Mas Audrey Rizky sebagai perancang, bagaimana tampilan webnya nanti. Oke, dan saya sebagai, project manager. Oke, untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih, Bu, sudah meluangkan Sama-sama, waktunya, Mas. dan ya gimana ya, saya dan teman-teman, saya mewakili banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk proyek tugas kuliah kami, dan semoga saya dan teman-teman berharap proyek ini bisa jadi sebaik mungkin. Ya, Oke, terima kasih. saya yang terima kasih kepada Mas-Masnya ya. Ya, Semoga lancar terus jalankan sistemnya. ya, terima kasih, Bu. Oke, sekian saya kira cukup untuk wawancaranya. Terima kasih, saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Aulia yang menangani bagian pengerjaan workflow bisnis. Oke, jadi dari hasil wawancara dengan narasumber, dapatlah bagaimana workflow bisnis umrohnya berjalan. Pertama dimulai dari start, jamaah datang ke kantor untuk mencari informasi pendaftaran dan paket perjalanan umroh. Jamaah mendatangi admin pendaftaran, terus ke bagian administrasi pendaftaran. Admin pendaftaran menyambut calon jamaah dan siap melayani. Ke bagian jamaah, calon jamaah menanyakan seputar paket umroh, prosedur pendaftaran, dan harga setiap paket. Kembali lagi ke administrasi pendaftaran, admin menjelaskan informasi terkait pertanyaan calon jamaah. Terus selanjutnya, calon jamaah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di sini menjadi dua pilihan. Ketika lanjut pendaftaran, admin melanjutkan ke prosedur pendaftaran. Ketika tidak, jamaah tidak jadi mendaftar. Oke, lanjut ke workflow selanjutnya. Workflow prosedur pendaftaran kedua dimulai dari administrasi pendaftaran. Administrasi menyerahkan form pendaftaran sesuai jumlah jamaah yang ingin didaftarkan. Jamaah mengisi form pendaftaran sesuai dengan jumlah anggota atau keluarga yang ingin didaftarkan. Selanjutnya, administrasi pendaftaran mengecek apakah data yang diminta sudah diisi sesuai yang diminta. Terjadi dua opsi lagi. Administrasi melakukan pengecekan jika form pendaftaran tidak sesuai atau data-data yang tidak lengkap, jamaah diminta mengisi form ulang. Kalau sudah sesuai, admin melanjutkan ke proses selanjutnya. Admin meminta calon jamaah menyerahkan KTP, paspor, kartu keluarga. Calon jamaah menyerahkan dokumen berkas yang diperlukan. Selanjutnya, administrasi melanjutkan ke prosedur pembayaran. Kita ke workflow prosedur pembayaran. Admin pendaftaran melanjutkan ke prosedur pembayaran. Admin pendaftaran menawarkan opsi pembayaran transfer atau tunai. Calon jamaah melakukan pembayaran. Ada dua opsi yang bisa dipilih calon jamaah. Pembayaran lunas atau DP, pembayaran lunas, dan pembayaran uang muka terlebih dahulu. Terdapat dua pilihan pembayaran, transfer, dan cash. Admin melakukan cek transaksi, admin cek status bayar, cetak invoice, admin memberikan invoice sebagai bukti pembayaran uang muka. Calon jamaah menerima invoice pembayaran. Selesai. Jadi, menurut dan sesuai dengan apa yang kami tanyakan saat sesi wawancara, workflow bisnis ini saya buat mengacu sesuai dengan yang diwawancara ke narasumber. Baik, perkenalkan nama saya Arjuna Satria dengan NPM 452321. Di sini saya akan menjelaskan seputar database dari sistem kami dan juga ada APL, IRD, identifikasi database, lalu ada juga DFD dan lain-lain. Oke, baik. Dari yang pertama terlebih dahulu, itu ada identifikasi tabel. Dimana yang kita ketahui tabel itu ada dua ya, ada tabel master dan tabel transaksi.
Di sini berupa tabel master kami itu yang pertama di user, itu gunanya untuk menyimpan data guna sistem, calon jamaah atau admin. Tapi karena di website kita itu tidak ada admin, maka di sini menggunakan calon jamaah saja. Kedua ada tabel master berupa hotel, itu menyimpan data referensi hotel tempat menginap. Lalu ada paket perjalanan, itu untuk menyimpan daftar paket umroh. Dalamnya ada file jenis, harga, durasi, dan hotel. Lalu ada jadwal keberangkatan juga, itu untuk menyimpan jadwal keberangkatan umroh bersifat referensial. Lalu ada tabel transaksinya ya, yang pertama itu ada pendaftaran, itu untuk mencatat data pendaftaran jamaah untuk umroh. Lanjut ke APL ini. Di APL itu user, manajemen user, muncul lagi info user, baru user login. Tabel masternya ada di paket perjalanan, hotel. Ini ada info paket perjalanan, info hotel juga. Lalu masuk ke pendaftaran jamaah, itu tabel transaksinya. Tabel transaksinya ada pendaftaran jamaah, muncul info pendaftaran, ada jadwal keberangkatan juga sebagai tabel transaksi. Lalu muncul info jadwal keberangkatan. Dari IRD sendiri, di sini kita bisa lihat ya. Paket perjalanan itu punya file berupa ID paket, harga, nama paket, durasi, deskripsi, ID hotel, jenis paket. Lalu ini hotel itu ada kualitas, ID hotel, nama hotel, lokasi, deskripsi. Jadi maksud dari antara hubungan relasi antara paket perjalanan dan hotel itu adalah many to one. Jadi si paket perjalanan bisa mengakses semua file di hotel, tapi hotel hanya bisa mengakses satu file di paket perjalanan, yaitu ID paket. Lalu ada relationship antara paket perjalanan ke pendaftaran, itu berupa many to one juga. Jadi si pendaftaran itu bisa mengakses semua jenis yang ada di paket perjalanan, namun si paket perjalanan hanya bisa mengakses ID pendaftaran saja. Lalu masuk ke informasi user. Antara hubungan user dengan pendaftaran itu many to many. Jadi pendaftaran bisa mengakses seluruh data dari user, dan user juga bisa mengakses seluruh data pendaftarannya. Lalu ada hubungan atau relasi antara jadwal keberangkatan dan pendaftaran, di mana hubungannya adalah one to many. Seperti pendaftaran bisa mengakses ke seluruh file di jadwal keberangkatan, namun jadwal keberangkatan itu hanya bisa mengakses satu file di pendaftaran. Dan mungkin untuk RD seperti itu. Lanjut ke sini kita bahas database-nya. Untuk database-nya kita terbuka terlebih dahulu localhost-nya di screen. Oke. Nah, ini localhost-nya ya, teman-teman. Ini DB umroh namanya, teman-teman. Di sini ada 6 table. Ada hotel, ada jadwal keberangkatan, paket perjalanan, pendaftaran, user. 5 table. Untuk pembayaran ini tidak dijalankan, jadi dibuatkan dalam aplikasi. Oke, sekarang pertama kita buka table hotel terlebih dahulu. Untuk table hotel sendiri itu ada ID hotel sebagai primary key. Lalu ada nama hotel, lokasi hotel, kualitas hotel, dan deskripsi. Ini menggunakan nama hotel varchar dengan kuantiti 100, lokasi juga varchar kuantiti 100, lalu kualitas hotel itu ada integer. Dia berupa bintang 1 sampai 5. Deskripsi juga berupa varchar, di mana nanti lokasi hotelnya tempat berada itu dekat mana-mana saja. Kurang lebih seperti itu. Lalu masuk ke jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan ini cukup unik ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada primary key, itu ID jadwal tentu saja. Lalu ada tanggal keberangkatan. Itu sebagai bagian file-nya. Lalu ada ID pendaftaran dan user. Ini merujuk kepada table pendaftaran dan table user. Ini berupa unique key. Lalu lanjut ke paket perjalanan. Di paket perjalanan
Yang pertama, primary key-nya terdapat ID paket. Lalu ada nama paket seperti Gold, Sultan, dan Sangat Sultan. Lalu ada jenis paket juga, ada harganya, ada durasinya, lalu ada ID hotel di mana tempat nanti jamaah menginap. Di ID hotel sendiri ini ID hotel merupakan unique key dari table hotel. Lalu ada deskripsi juga. Lalu lanjut ke pendaftaran. Oke, baik, di pendaftaran sendiri ini ada beberapa strukturnya. Itu pertama ada ID pendaftaran sebagai primary key, tentu saja. Lalu ada ID user sebagai unique key, di mana ID user ini merupakan didefinisikan bahwa user itu terdaftar dari pendaftaran berapa. Lalu ada nama jamaah, ada nomor HP, jenis kelamin, umur, alamat, nomor paspor, nomor visa. Lalu si user ini memilih nanti paket berapa dan ID jadwal ke berapa. Nah, lalu untuk ID user sendiri strukturnya kurang lebih hanya ada primary key dari user, misalnya ya pada umumnya aja nama user, paspor, email, nomor telepon, bank, dan rekening. Nah, lanjut ke ini dia desainernya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Pertama ada user, ada ID user sebagai primary key-nya, ID user mengakses kepada pendaftaran, ID user memilih pendaftaran, memilih paket perjalanan, dan memilih hotel, serta jadwal keberangkatan, lalu masuk ke ID pendaftaran. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini secara lengkapnya penjelasannya. Table hotel, baru ID hotel, foreign key-nya nggak ada. Relasinya itu ID hotel ke paket perjalanan. Itu di paket perjalanan ada ID hotel. Satu hotel bisa digunakan dalam banyak paket. Ada tabel jadwal keberangkatan juga. Dengan primary key di jadwal, foreign key-nya di pendaftaran, itu dari tabel pendaftarannya di user dari table user. Dengan relasi kurang lebih jadwal keberangkatan, tabel jadwal keberangkatan berupa ID pendaftaran, itu satu jadwal bisa menampung berapa pendaftaran. Lalu jadwal keberangkatan ID user ke table user ID user, jadwal dibuat oleh user. Terus pendaftaran ID jadwal keberangkatan ID jadwal. Pendaftaran dikaitkan dengan jadwal keberangkatan tertentu. Lanjut ke tabel perjalanan, kurang lebih seperti ini. Primary key-nya ada di paket, foreign key-nya ada ID hotel dari tabel hotel, di mana menunjukkan hotel tempat menginap untuk setiap paket. Jadi paket perjalanan ID hotel dalam paket perjalanan itu merujuk kepada ID hotel di table hotel pada ID hotel. Menunjukkan hotel tempat menginap untuk setiap paket. Lalu ini pendaftaran tabel pendaftaran ID paket, paket perjalanan ID paket itu untuk pendaftaran memilih paket. Lalu ada pembayaran, tabel pembayaran dengan field ID paket merujuk kepada paket perjalanan, tabel paket perjalanan field ID paket itu menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan untuk paket ini. Tabel pembayaran itu tidak ada ya teman-teman. Lanjut ke tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran itu ada primary key-nya, PK-nya itu ID pendaftaran, ada FK, foreign key itu ID user dari table user, ID paket dari paket perjalanan, itu ada jadwal keberangkatan. Ini relasinya kurang lebih, jadi setiap data pendaftaran terhubung ke user yang mendaftarkan. Menunjukkan bahwa jamaah ini memilih paket tertentu. Jadi ketika di sini langsung otomatis nanti si user itu sudah paket perjalanan dan jadwal keberangkatan sudah langsung otomatis terisi ketika mengisi user yang tidak akan mendaftarkan. Ini untuk pembayaran ID pendaftaran. Saat pembayaran ini proses pendaftaran tertentu. Table user kurang lebih seperti ini. Setiap user bisa mendaftarkan satu atau beberapa jamaah. Kamus datanya ya kurang lebih seperti tadi ya kamus datanya teman-teman. Lanjut ke DFD. Di sini ada DFD level 0, di mana ada user itu membuat akunnya valid, lalu login, ada info login, menginput data jamaah, input data dari jamaah, input jadwal jamaah, terus rekap transaksi input. Ya kurang lebih seperti itu untuk DFD diagram satunya. User login buat akun, lalu info login, akun valid,
user input jamaah, jadwal keberangkatan masuk ke sini, database user. Lalu user memilih jadwal keberangkatan, terjadi sebuah transaksi, itu masuk ke user, rekap pendaftaran oleh user. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada FD 1.1 login, di mana user buat akun masuk ke dalam database, lalu dikeluarkan, dan user milik akun valid, terus user login valid, user edit delete ketika ingin menghapus atau mengganti data diri dalam user, lalu info user. Lalu ada diagram 1.1 master. Yang pertama ada operator input master, masuk ke ini master, lalu bisa delete master juga, lalu muncul info master maka akan ke user. Ini ada diagram 1.1 jadwal keberangkatan, di mana user ambil jadwal keberangkatan, dikonfirmasi dengan jadwal tersedia, lalu saya edit delete juga user, lalu lanjut ke info jadwal ID pendaftarannya, ID jadwal dengan ID pendaftaran. Terus ada DFD 1.1 transaksi pendaftaran. User mendaftar, user pilih pakai perjalanan, pendaftaran valid, user edit delete pendaftaran, info pendaftaran. Nah, ini kalau lebih seperti ini rangkaian user di aplikasi, login atau logout, pendaftaran, extend, kontak helper. Ini ntar disediakan dalam bentuk WA. Ini pilih paket, pilih hotel, masuk pendaftaran, pilih jadwal, lalu selesai. Activity diagramnya itu user, input email dan paspor, validasi login, koneksi halaman utama, menampilkan halaman utama. Untuk activity diagram jadwal keberangkatan sendiri itu beri jadwal penerbangan untuk setiap jamaah yang didaftarkan, terus menampilkan menu, memilih pilihan tanggal, memilih jadwal, pop-up konfirmasi tindakan selanjutnya, memilih tindakan jika pilih konfirmasi ke sini, jika tidak memilih ulang tanggal. Bisa mengonfirmasi tindakan, terus menyimpan pilihan database data. Ini untuk form pendaftaran fix, menampilkan halaman utama, memilih laman pendaftaran, lanjut ke awal pendaftaran, menampilkan form, mengisi form, menampilkan notifikasi pop-up, memberikan ke user, konfirmasi data kembali. Dan tindakan, jika dikonfirmasi, itu maka lanjut ke sistem melakukan checking kesesuaian data yang sudah diisi user. Data sudah selesai, jika data sesuai maka lanjut ke proses ke bawah, jika data tidak sesuai, memperbaiki data from pendaftaran. Lalu sistem, jika sesuai, sistem mengonfirmasi data yang sudah sesuai, sistem memberi ID unik ke setiap data jamaah yang didaftarkan, lalu beres. Ini ada class diagramnya, ada user, ini berupa hubungan association, user ke pendaftaran, user ke jadwal keberangkatan one to many, ada user bisa mengakses ke semua jadwal keberangkatan, tapi jadwal keberangkatan hanya bisa mengakses satu. Lalu ada pendaftaran itu dengan hubungan pembayaran dependensi, pembayaran ke jadwal keberangkatan. Lalu dependensi, paket perjalanan ke hotel itu komposisi. Lalu ada association antara paket perjalanan pendaftaran, dan association juga paket perjalanan pembayaran. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan mengenai relasi tabel, identifikasi tabel master dan transaksi, lalu seputar database yang dipakai dalam SI project kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 45232170001. Saya sebagai programmer untuk project sistem informasi pendaftaran umroh dan haji pada project RPL kami. Saya akan mendemokan bagaimana websitenya. Ini adalah tampilan home untuk tampilan utamanya websitenya. Lalu pada bagian bawahnya nih ada sedikit info tentang perusahaannya. Lalu ini adalah paket-paketnya. Jadi calon pendaftaran umroh itu milih paketnya di sini untuk melihat harga, jadwal, dan fasilitas.
Ini untuk paket hajinya, sama seperti paket umrohnya. Lalu ini untuk footernya ya, hanya seperti ini. Lalu calon pendaftaran umroh dan hajinya itu mendaftar pada bagian sini. Pertama-tama login menggunakan akun. Lalu calon jamaah memilih paket sesuai yang diinginkan. Begitu juga tanggalnya. Lalu mengisi biodata sesuai dengan KTP. Untuk bagian informasi medis dan darurat, ini juga wajib diisi menggunakan kursi roda atau tidak. Untuk ini juga riwayat penyakit dan kontak daruratnya. Lalu calon jamaah pencet tambah. Untuk informasi pendaftarannya ada di sini. Jadi calon jamaah akan diinformasikan melalui WhatsApp oleh admin dalam waktu 1x24 jam setelah submit formnya. Mungkin itu saja untuk demo website sistem informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan dan dapat kami tampilkan untuk SI pendaftaran umroh dan haji. Demi memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu Bu Sri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.